ketika kita bicara soal capaian presiden selama 5, 10 tahun, 3 bulan, dan lain-lain itu, atau setahun, kita harus tetap meletakkan presiden ini menyejahterakan, memberikan rasa aman kepada warga negaranya, dan bagaimana apakah dia juga memberikan atmosfer demokrasi yang sehat. Salam perspektif baru untuk sahabat di seluruh wilayah Nusantara dan juga tentunya untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur senang sekali dapat menjumpai Anda untuk kita membicarakan topik-topik yang penting, tentu saja dari sudut pandang yang jernih, dari perspektif yang jernih. Sahabat perspektif baru, sejak 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 sampai 2029. Prabowo Subianto yang merupakan Presiden ke-8 RI menggantikan Bapak Joko Widodo yang telah selesai masa tugasnya selama 10 tahun dari 2014 sampai 2024. Lalu bagaimana legasi dari Presiden Joko Widodo selama 10 tahun menjabat di bidang hukum, demokrasi, dan HAM? Kita bahas, kita perbincangkan topik ini dengan narasumber yang bagi Anda aktif mengikuti perspektif baru tentu sudah bukan asing lagi. Dia adalah Ibu Jaleswari Pramodawardhani. Salam perspektif Mbak Dani. Salam perspektif juga. Udah lama nih, ya. Apalagi kan Mbak Dani dulu sekali sempat menjadi host perspektif baru. Sampai sekarang juga. Nah, kita harapkan sih. Nah, sekarang gimana nih aktivitas Mbak Dani sekarang gimana nih? Saya memperkenalkannya. Ya, saya sejak 1 Maret 2024 saya Kepala Laboratorium Indonesia 2045, biasa disebut Lab 45. Itu kami adalah lembaga kajian kebijakan bidang Ekopol, Polkam, Mahadata, dan kesetaraan gender. Jadi kami bergelut di bidang itu tadi, kebijakan publik yang mitra kami macam-macam. Ada yang dengan NGO, media, kemudian dengan kementerian lembaga, akademisi, dan lain-lain. Jadi kami berkolaborasi untuk membicarakan tentang isu 4 bidang itu, dan bagaimana keempatnya itu bidang-bidang itu biasanya pendekatan yang kami lakukan memang kami lebih mengedepankan soal data. Ada big data, dan kemudian kajian-kajian kami memang lebih kepada memotret tentang bagaimana peramalan strategis ke depan, bagaimana data-data kami bangun, kami paparkan untuk publik terkait dengan itu tadi tren atau isu-isu yang sedang hangat hari ini, maupun kita juga mengkaji juga hal-hal yang terkait dengan itu tadi isu-isu yang terkait dengan soal lini masa, misalkan soal perang darat, itu kita juga memiliki kajiannya. Terus isu-isu soal kesetaraan gender, bagaimana kita memotret kajian-kajian yang jangka panjang gitu. Nah, menarik sekali nih. Nah, sekarang kan sebagai Kepala Laboratorium Indonesia 2045. Nah, sebelumnya kan selama 10 tahun terakhir, Mbak Dani berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu sebagai terakhir Kepala Deputi 5 bidang, diantaranya di bidang hukum, HAM, dan demokrasi. Nah, kalau di bidang ekonomi, kita bisa melihat tuh legasinya Pak Jokowi. Infrastruktur banyak dibangun di mana-mana, bendungan ada di mana-mana, gitu kan? Dan aktif menggait investasi. Nah, lalu apa legasi Presiden Jokowi di bidang hukum, HAM, dan demokrasi? Ya, kebetulan ketika hampir 10 tahun 9 tahun di pemerintahan, saya memang membawahi bidang Polhukam dan HAM Papua. Nah, di antara bidang-bidang itu, saya rasa kita bisa melihat bagaimana capaian-capaian Presiden atau pemerintahan Presiden Jokowi selama hampir 9 tahun ini. Saya sekarang kok melihat capaian itu
bukan sekedar list ya Mas ya. Jadi yang kita lihat bandara, kita lihat pelabuhan, pembangunan pelabuhan, pasar-pasar, atau infrastruktur yang kita lihat secara kasat mata itu satu hal, itu benar bahwa tapi bukankah itu memang kewajiban dari sebuah pemerintahan gitu ya. Dulu saya di dalamnya kita melihat itu gitu. Kebetulan kan kalau di Kedeputian 5 itu ada tugas kami yang namanya sistem monitoring dan evaluasi. Jadi apa sih yang sudah dilakukan kawan-kawan di kementerian lembaga, targetnya sudah tercapai belum gitu. Tetapi itu rasanya target-target itu tuh terkesan sangat sifatnya statistik, sifatnya angka-angka aja, tapi tidak cukup menggambarkan sebetulnya dengan target itu kita akan mencapai apa gitu. Kalau kita melihat tujuan atau tugas dari negara secara klasik ya, tugas klasik dari negara itu kan menciptakan keamanan buat warga negaranya dan kesejahteraan. Nah, kaitan dengan infrastruktur itu mungkin muaranya di kesejahteraan, tetapi ukuran tentang kesejahteraan itu apakah kan tidak berhenti di bangun bendungan, bangun sekolah, bangun bandara, itu satu hal gitu. Tapi bagaimana kita mengukur bahwa di masa pemerintahan Presiden Jokowi, di masa pemerintahan Presiden Prabowo, di masa pemerintahan Presiden SBY, itu betul-betul terasakan bahwa rakyat itu menjadi sejahtera. Kesenjangan itu semakin kecil. Kemiskinan itu gap-nya juga semakin kecil juga. Diskriminasi nggak ada. Kebebasan berekspresi bagus. Demokrasi itu menurut saya kita memang harus mondar-mandir di tingkat itu, tingkat teknokratis dan tingkat hal-hal yang sifatnya filosofis yang soal demokrasi, bagaimana demokrasi hari ini gitu. Mungkin saya bisa nggak melompat ke situ dulu. Jadi sebelum melompat itu, nah contoh konkret, apa infrastruktur hukum, demokrasi dan HAM yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun untuk kita menuju mencapai kesejahteraan Indonesia, terutama yang didengungkan Indonesia 2045, Indonesia emas. Ya, salah satu yang mungkin dengan cepat bisa kita katakan adalah soal Papua. Papua tidak bisa dipungkiri hampir 9 tahun ini dengan Presiden lalu lalang ke Papua selama puluhan kali itu sebetulnya kan bentuk dari pengawasan ya, karena kita tahu ke Papua aja 5 jam perjalanan. Dan tidak semua birokrasi itu turun sampai sejauh itu gitu. Tapi dengan Presiden ke sana, itu setidaknya tuh menggeret gerbong birokrasi itu untuk melakukan tugas-tugasnya dan bagaimana pengawasan itu juga harus dilakukan dengan efektif gitu. Nah, kalau di Papua, waktu itu memang pembangunan yang paling nampak itu adalah infrastruktur, misalkan pelabuhan, misalnya bandara, karena kan itu bicara soal konektivitas yang dulu selalu disampaikan Pak Jokowi. Karena kita tahu Papua itu harga-harga paling mahal di Indonesia tuh dari sana gitu. Ya karena transportasi, karena biaya perjalanan, karena itu ongkosnya naik gitu. Jadi bagaimana menekan agar harga-harga di Papua dengan di Jawa itu bisa sama. Sehingga dulu kan di awal-awal kan selalu bilang jangan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris dan lain-lain. Nah, itu satu hal. Kemudian bagaimana soal HAM ada waktu dalam pemerintahan Presiden Jokowi, memang waktu itu ada perdebatan antara penyelesaian HAM secara yudisial dan non-yudisial. Dan dibentuk tim juga. Betul, sudah dibentuk tim, sudah bekerja. Dan saya sih berharapnya itu juga bisa tetap dilanjutkan karena penyelesaian HAM secara non-yudisial ini juga penting. Karena walau gimana korban-korban ini kan juga penting untuk mendapatkan hak-haknya. Ini kan hak-hak yang tertunda yang selama ini belum diberikan oleh negara. Nah, berbicara mengenai legasi Pak Jokowi di bidang hukum, demokrasi, dan HAM. Tadi salah satunya kan Pak Jokowi telah membentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial. Nah, yang saya ikuti bahwa tim itu atau Satgas itu telah memberikan 11 rekomendasi. Tapi hanya 2 yang dijalankan. Nah, itu mengapa itu? Itu karena waktu ya. Waktu itu kan kalau tidak salah ketika Menko Polhukam Pak Mahfud MD membentuk tim gugus tugas itu memang masa bekerjanya kalau nggak salah setahun atau 6 bulan. Saya lupa. Setahun kalau nggak salah. Nah, proses untuk mendata,
proses untuk mendatangi korban, proses untuk mendialogkan keinginan apa yang diinginkan oleh korban dan lain-lain, itu ternyata makan waktu lama gitu. Sehingga itu kan direncanakan ada listnya tuh kalau nggak salah 12 atau 13 yang dianggap korban pelanggaran HAM berat masa lalu, itu sudah di list dan kemudian sudah ada 1, 2, 3 mulai diimplementasikan. Nah, proses itu berhenti ketika Pak Jokowi sudah sudah ada perpindahan. Nah, waktu itu seingat saya 2023 SK-nya tuh kalau nggak salah sudah selesai. Nah, saya tidak tahu kelanjutan dari 2024 selama 10 bulan itu apakah masih dilanjutkan atau tidak. Itu mungkin perlu ditanyakan ke Dirjen HAM karena waktu itu saya mundur kan 1 Februari ya kalau salah, per 1 Februari. Jadi itu adalah tanda kutip legacy yang bisa kita ukur di periode pertama presiden. Yang periode kedua tadi yang pembentukan gugus tugas. Buat saya tadi balik lagi yang tadi saya sampaikan bahwa capaian-capaian yang sifatnya teknokratis, capaian yang sifatnya infrastruktur dan lain-lain itu kan bisa dilihat, diukur dan lain-lain ya. Tetapi yang ujungnya tuh kan Indonesia gimana, warga negaranya itu soal kemiskinannya sudah sesuai dengan harapan kita semakin menurun, kemudian kebebasan berekspresi atau demokrasi kita sudah sesuai dengan harapan kita. Memang di konstitusi kita tidak ada secara eksplisit bicara demokrasi, tetapi dalam pasal-pasalnya itu kan jelas kedaulatan rakyat, kebebasan berekspresi, partisipasi warga negara dan lain-lain itu kan mengerucut pada satu terminologi yang namanya demokrasi. Jadi konstitusi kita itu memang mengamanatkan demokrasi. Nah, sekarang kita ngelihat apakah demokrasi kita ini baik-baik saja gitu. Nah, kalau kita melihat kondisi objektifnya dengan merujuk kepada FIDEM, dengan The Economist Intelligence Unit, kemudian Indeks Demokrasi Indonesia, kemudian dengan indeks internasional lainnya, kita melihat memang kita ada penurunan terhadap demokrasi. Dan itu memang kita tidak sendiri. Negara-negara lain juga seperti itu. Sehingga seakan-akan karena negara lain juga seperti itu, kita jadi terasanya atmosfer kita tuh langsung bilang, ya udah, nggak apa-apa, Amerika aja gitu, ini aja gitu. Jadi seakan-akan ada pembenaran untuk melakukan itu. Padahal kenapa dulu kita harus mengingatkan lagi bahwa 98 itu kita memperjuangkan demokrasi loh. Jadi nggak pernah terbayangkan 24 tahun kemudian atau 26 tahun kemudian, ini 98 berarti 24 tahun kemudian itu ternyata kok kayak sandbag gitu, seakan-akan seperti itu. Nah, itu mengapa sampai terjadi bahwa demokrasi kita mundur? Padahal kan Jokowi adalah presiden yang tidak punya beban tanggungan masa lalu. Ya, sekarang kan kalau kita melihat tren dunia ya, global, itu kan sekarang bergerak ke kanan ya. Kita lebih konservatif. Yang namanya jangan-jangan demokrasi itu tidak mampu dalam dirinya sendiri menjawab problem-problem saat ini, kekinian gitu. Apa kalau misalkan anti demokrasi itu bagaimana demokrasi cara menjawabnya, cara memberikan solusinya soal kemiskinan. Itu kan kita seakan-akan ketika kita bicara demokrasi itu ya langsung demokrasi itu sebagai jawaban gelondongan yang nggak perlu dipreteli untuk didiskusikan gitu. Sehingga orang merasa demokrasi seperti itu aja. Dia hanya menciptakan kebebasan yang mungkin tanpa batas. Sehingga kalau kita ngelihat presiden-presiden atau pimpinan atau kepala negara saat ini itu kan kita bisa melihat gitu ya karakter-karakter bergerak ke tirani otoritarianisme atau apa kalau misalkan Mas Sukidi cerita soal bagaimana hal-hal yang menjauh dari demokrasi itu mulai bergerak perlahan. Kita nggak merasa. Misalnya saya ingat betul ketika wartawan ada yang nanya, Pak Jokowi demokrasi menurun kan waktu itu kan muncul hasil di Economist Intelligence Unit, FIDEM segala macam kan memberikan hasil indeksnya itu. Pak Jokowi kan bilang apa demokrasi nggak menurun apa? Orang bisa mencaci maki presiden, orang ini enggak. Memang kalau misalkan melihat itu seakan-akan memang nggak boleh. Tetapi sekarang ini kan banyak keluhan-keluhan tentang bagaimana jurnalis kritis sedikit ditelepon dari kementerian, bagaimana
kebebasan itu tetap orang nggak ditangkapi secara brutal, enggak. Tetapi sekarang itu modelnya adalah kualitas demokrasinya itu, kualitas kebebasan itu yang menurun. Misalnya, kita nggak boleh lagi bicara hari ini Pak, kita krisis nurani pemimpin misalkan. Jangan. Jadi ada pelunakan. Para pemimpin dimohon untuk. Jadi ada pelunakan itu. Jadi kita memang seakan-akan bebas, tetapi kita nggak bebas dalam pemilihan kata, pemilihan diksi, pemilihan konsep, pelunakan terjadi. Jadi itu. Jadi bebas tapi sebenarnya nggak bebas. Betul. Bebas tapi tidak bebas. Nah, apakah itu karena pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, itu Presiden Jokowi memegang koalisi 82% suara di DPR, gitu kan? Jadi oposisi minor. Dan apakah itu juga karena di KUHP masih ada pasal-pasal karet mengenai penghinaan presiden dan sebagainya? Kalau saya melihatnya gini ya, ketika upaya Pak Jokowi atau sekarang juga dilakukan Pak Prabowo, dilanjutkan Pak Prabowo misalnya tentang bagaimana merangkul semua. Kata merangkul itu kan positif. Kita tuh nggak ada yang nggak setuju dengan kata merangkul untuk Indonesia. Itu kan orang ini, tetapi dalam kehidupan bernegara selalu harus ada check and balances. Harus ada yang mengawasi. Karena kalau enggak, kekuasaan itu candu. Kekuasaan tuh sangat memukau, dia kayak pasir hisap. Jadi semakin lama kita di kekuasaan, kita akan semakin objektivitas kita, rasionalitas kita terhadap kita sendiri itu semakin pudar, melemah. Dan kemudian kita memakai diksi, narasi yang seakan-akan itu adalah demokratis, tapi padahal itu sangat membatasi betul gitu. Oke, kita merangkul, nggak ada yang di luar, ini demi Indonesia ini. Seakan-akan seperti itu, tetapi kalau ketika kita nggak ada yang bersuara kritis, dan ini harus tidak bisa dilihat bahwa kritis itu negatif, nggak bisa seperti itu, karena ini itu kebaikan. Check and balances seperti yang di konstitusi kita itu tetap penting, sehingga kalau misalkan ada narasi-narasi, ada partai misalkan PDI Perjuangan di luar ini sistem atau apa, itu bukan karena mereka benci dengan koalisi itu atau apa, tapi Indonesia butuh seperti itu, butuh check and balances itu. Butuh oposisi. Iya. Mbak Dhani, apakah benar Jokowi merusak sistem hukum kita seperti para akademisi itu? Ya. Mungkin kalau misalkan para akademisi itu basis data ataupun faktanya adalah merujuk kepada keputusan MK 90, iya. Memang iya. Karena di sana bagaimana mengubah konstitusi untuk memudahkan, untuk memberikan peluang seluas-luasnya kepada putranya untuk menjadi wapres. Saya rasa siapapun silahkan aja berkompetisi, walaupun kita juga harus tahu bahwa menjadi anak presiden itu pasti berbeda dengan menjadi anak buruh, karena privilege itu akan berbeda, sehingga posisi itu saja sudah nggak setara. Apalagi dalam kekuasaannya itu mengubah konstitusi untuk melempangkan jalan itu. Jadi itu adalah presiden buruk. Dan kalau ini tidak dikritisi, terutama akademisi, NGO, masyarakat sipil tidak mengkritisi ini akan terus jadi presiden buruk untuk presiden-presiden selanjutnya gitu. Seakan-akan bahwa itu wajar saja. Padahal ini kan nggak wajar gitu. Makanya tadi saya balik lagi, ketika kita bicara soal capaian presiden selama 5, 10 tahun, 3 bulan, dan lain-lain itu, atau setahun, kita harus tetap meletakkan presiden ini menyejahterakan, memberikan rasa aman kepada warga negaranya, dan bagaimana apakah dia juga memberikan atmosfer demokrasi yang sehat. Jadi ketika itu secara hukum dia tidak memberikan itu, kemudian secara penghormatan terhadap HAM, kok ternyata tidak konsisten dengan janji-janjinya, misalkan untuk keinginan menyejahterakan masyarakat, ternyata kok hanya kelompok dan golongan tertentu saja. Ini kan yang penting untuk kita lihat. Itulah gunanya akademisi, praktisi, dan lain-lain berkolaborasi itu untuk menciptakan ukuran-ukuran yang rasional, bagaimana mengukur keberhasilan presiden dan wakil presiden. Kita nggak bisa lagi seperti daftar list itu, udah dibangun 100 sekolah, udah dibangun 200 pasar, udah di ini.
Terus apa gitu loh. Oke, dibangun sekolah, tetapi sekolahnya itu yang guru aja nggak bisa ke sana. Kemudian nggak punya lab, nggak punya ini. Kita kan cuma bicara bangunan fisik, tapi fungsinya seperti apa? Dia punya manfaat enggak buat masyarakat? Oke, dibangun bendungan, tapi sawahnya nggak ada di situ. Jadi hal-hal seperti itu tuh harus dikritisi gitu ya. Maksud saya akademisi, NGO mungkin pemerintahan Presiden Jokowi dan diikuti oleh Pak Prabowo, kawan-kawan akademisi dan saya juga bagian waktu itu dari sana, NGO banyak sekali masuk pemerintahan. Tetapi ya itu, seyogianya kita semua masih tetap mengaktifkan soal kekritisan itu, dan itu nggak harus dilakukan di luar untuk kritis, di dalam pun juga bisa gitu kan. Karena tahu saya kawan-kawan di birokrasi itu juga tidak menampik soal ini ya, kritik dan lain-lain. Mereka kan juga punya mekanisme dalam dirinya sendiri untuk check and recheck dan lain-lain. Tetapi dengan arahan yang tegas bahwa kita melakukan kebijakan sesuai janji-janji ini, tetapi dengan menyelamatkan demokrasi, tetapi nggak boleh melanggar HAM, tetapi dengan membuka peluang untuk kebebasan berekspresi dan lain-lain. Itu tuh semacam pedoman kita untuk kita bisa melakukan program-program atau mengimplementasikan kebijakan. Jadi kalau misalkan melakukan ada program-program implementasi program tapi melanggar demokrasi, ya jangan dilakukan. Jadi kayak kalau lebih besar lagi, ini konstitusi kita. Jadi kalau kita melakukan ini nggak melanggar nggak atau bertentangan nggak dengan konstitusi kita, ya jangan dilakukan. Gitu. Nah, Mbak Dani, apakah itu bisa kita harapkan pada akademisi dan praktisi yang sekarang masuk ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Bisa. Karena gini, saya juga termasuk yang menolak ya, yang mengatakan bahwa orang kalau yang masuk kekuasaan di dalam itu akan berubah. Tidak semuanya seperti itu. Karena kadangkala upaya atau keinginan untuk masuk ke dalam untuk ikut mengubah menuju kebaikan itu juga ada. Jadi kita memang harus berkolaborasi, tuh kata yang mudah diucapkan tapi susah dijalankan itu harus dilakukan gitu kan. Misalkan saya di KSP, saya tetap membangun komunikasi dengan kawan-kawan di luar gitu. Misalnya ini ada problem, biasanya kan ini kawan-kawan masyarakat itu datang mengadu tentang ini. Nah kita nanti akan ngobrol sama teman-teman akademisi, ini tolong dong didampingi, ini tolong dong ini ada isu yang ini kalian bersuara dong. Jadi sebetulnya kita tetap terjalin. Jangan ketika kita sudah masuk kekuasaan kawan-kawan di luar ditinggalkan gitu. Jadi maksud saya ukuran-ukuran akademisi itu harus ukuran kemanusiaan. Jadi ini harus tetap diaktifkan mau di dalam mau di luar. Jadi rujukan kerja kita adalah nilai-nilai kemanusiaan itu. Oke, terima kasih Mbak Dani. Sebagai penutup, saya mau menggarisbawahi kembali tadi pesan dari Mbak Dani bahwa kita semua harus berkolaborasi untuk menjaga demokrasi kita dan menegakkan HAM kita untuk Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Jangan lelah menyintai Indonesia. Nah, satu lagi pesan yang penting juga. Oke, terima kasih.